Halo teman-teman semuanya. Sekarang hari Jumat tanggal 16 Juni jam 9 lewat 29 pagi di New York. Seperti biasa tiap hari Jumat kita bertemu di kuliah spiritual. Kita akan membahas materi-materi yang menarik ya. Dan kali ini saya akan buat materi ini agak berbeda ya. Karena kemarin ada yang bertanya juga pada saat live meeting, Pak, kelas premium itu kayak apa sih? Ya, saya punya kelas juga premium membership di YouTube. Ya, kira-kira kayak apa sih kelasnya? Ya, kira-kira seperti apa materi yang kita bahas? Saya agak sulit menjelaskan karena hampir semuanya itu adalah materi yang spontan. Belajar spiritual pasti spontan ya, tidak terplan, tergantung dari tergantung dari peserta. Tapi daripada saya berteori ria, lebih baik saya contohkan aja. Jadi ini adalah materi yang seharusnya mau saya buat di kelas premium. Saya sharingkan di kuliah spiritual. Boleh ya? Ya, tentu saja saya harus memberikan banyak sensor ya di kelas kuliah spiritual karena kelas ini kelas umum, teman-teman. Ya. Dan umum itu kalau kita umum kita nggak sorry. Kita tidak mengenal semua atau tidak kenal akrab dengan semuanya sehingga rawan terjadi sesuatu. Rawan terjadi salah persepsi. Karena itu di kelas kuliah spiritual ini dalam menjelaskan sesuatu harus banyak sensor. Ya, banyak sensor karena nanti bisa menimbulkan salah persepsi. Berbeda dengan di kelas premium. Kalau di kelas premium kita sudah saling mengenal. Ya, kelas premium ya, premium membership. Kita sudah saling mengenal, kita ada kontak WA-nya, bukan WA ya, Telegram, ada kontak Telegramnya, lalu kemudian kita bisa ngobrol, tiap Sabtu kita meeting, kita saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka dalam tanda kutip, peserta itu dalam tanda kutip sudah hafal, kayak begini loh memang Pak Irwan menyampaikan seperti itu. Jadi potensi untuk salah paham tetap ada, tapi kecil. Ya, sedangkan di kelas umum, wah ini terlalu umum, kita tidak punya komunikasi yang seintens di kelas premium. Karena itu kelas umum ini sebaiknya atau idealnya harus pakai filter yang banyak. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, teman-teman, saya akan sharingkan. Kita kali ini akan berbicara tentang hukum polaritas. Ya. Nah, karena kita ini kelas premium, tentu saja kita tidak akan membicarakan polaritas dengan mendasar. Kita akan masuk explore lebih dalam lagi, sehingga Anda akan bisa mendapatkan insight. Ya, jadi bukan cuma sekedar polaritas itu apa, no. Tapi kita akan masuk gali lagi lebih dalam, ditambah lagi kalau Anda mau berdiskusi, tambah lebih bagus lagi. Masing-masing dapat keuntungan. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, segera kita mulai. Saya yakin teman-teman udah pasti tahu ya bagaimana hukum polaritas. Hukum polaritas itu mengatakan seperti ini. Segala sesuatu di dunia ini hanya akan ada kalau ada sisi positif dan sisi negatif. Oke, sampai sini dulu bisa diikutin? Ya, jadi kalau sekarang segala sesuatu yang isinya cuma positif toh, ya positif aja, nggak ada negatifnya, maka itu bisa dipastikan tidak ada. Bisa nggak Pak sisi positifnya aja? Ya tentu saja bisa. Ya, contoh sekarang, misalkan, Pak, bagaimana dengan kita punya impian? Boleh nggak kita punya impian? Boleh. Coba cek dalam impian kamu, apakah sudah bisa memenuhi hukum polaritas atau tidak? Stop sampai sini dulu. Ini adalah contoh bahwa kita ini masuk lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar hukum polaritas adalah, contohnya adalah, no. Tapi kita masuk lebih dalam lagi. Ya, sekarang kita konekkan ini dengan law of attraction. Konekkan ini dengan manifestasi. Oke, konekkan ini dengan pengembangan diri. Ya, paham ya? Oke, sekarang mari kita balik lagi. Namanya kamu punya impian, pernah nggak kamu ngecek? Pernah nggak kamu ngecek? Impian kamu itu isinya memenuhi nggak dalam hukum polaritas? Artinya, apakah di dalam impian kamu ada sisi positifnya? Apakah juga ada negatifnya? Ya, kalau jawabannya adalah iya, ya jawabannya yes,
maka apa yang terjadi? Yang terjadi berarti impianmu ini punya kemungkinan untuk terjadi. Karena apa? Karena supaya membuat impian kamu eksis, karena impian kan is not exist right now, betul? Belum terwujud kan, betul? Untuk mewujudkan impian ini, maka kamu harus menselaraskan dengan hukum alam. Salah satunya adalah hukum polaritas. Hukum di materi itu ada hukum polaritas. Paham? Jadi impian ini, kamu boleh mimpi apapun, boleh aja. Ya bagimu itu ada. Tapi supaya itu menjadi nyata dalam dunia nyata, dalam bumi ini, dalam dunia materi, yang bisa kamu lihat dengan mata, bukan cuma di dalam, ya itu namanya termanifest dari yang terjadi di dalam menjadi di luar. Supaya itu bisa terjadi, maka kamu harus tunduk pada hukum polaritas. Bisa nggak memenuhi hukum polaritas? Ini rahasia terbesarnya, teman-teman. Ini rahasia terbesarnya. Karena kamu setiap hari belajar cuma law of attraction, punya impian. Impian kamu isinya cuma positif tok. Impiannya cuma sisi positif aja yang nanti saya naik mobil, saya tetangga saya bangga luar biasa. Wah, orang tua saya juga proud of me. Wah, langsung saya di mana-mana dipuji-puji, seminar saya laris. Wah, isinya cuma positif tok, tidak ada negatifnya. Sehingga impian kamu itu sulit terjadi. Jauh dari kenyataan. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi hukum polaritas. Apapun yang mau terjadi dalam dunia materi ini harus tunduk pada hukum polaritas ini. Pikiran kamu nggak tunduk, betul. Tapi kan di dalam. Masih ingat pelajaran tentang inside and outside. Dunia dalam dan dunia luar. Ya, masih ingat kan? Ya, ada dua dunia. Satu dunia dalam, satu dunia luar. Masih ingat? Kalau lupa, silakan Anda searching sendiri lah ya. Saya nggak usah ngasih link. Ya, jangan manja. Ya, searching sendiri. Anda cari Irfan Hero, dunia dalam, dunia luar. Udah berulang kali saya buat video seperti ini. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat dunia dalam diri kita. Tentu saja, apakah di sini tunduk pada hukum polaritas? Jawabannya tidak. Ya, karena dunia dalam. Ya, sedangkan di dunia luar harus tunduk pada dunia ada hukum polaritas. Ya, inilah dunia materi, betul? Sehingga kalau kamu sekarang melakukan manifestasi, bermula dari mana? Dari satu dulu. Dari impian, dari keinginan. Itu tidak dalam bentuk materi. Tidak tunduk pada hukum materi, nggak tunduk. Tapi kalau kamu ingin nomor satu menjadi nomor dua, artinya terwujud, termanifest, maka kamu harus tunduk pada dunia luar. Nggak bisa semau-mau kamu. Oke, kalau di dalam dunia dalam, misalkan, kita bisa nggak terkoneksi tanpa jarak dan waktu, tanpa melekat pada jarak dan waktu? Bisa. Jawabannya bisa. Orang bisa telepati, ya terserah kamu mau percaya nggak percaya. Orang bisa mengalami firasat, orang bisa mengalami ini, itu. Bisa mengalami mimpi, anything can happen. Meskipun terpisah jarak, ruang, dan waktu, it's okay. Tetap nyata. Tapi dalam dunia luar, gak bisa, Pak. Di dalam dunia luar, kita tunduk pada hukum-hukum materi. Artinya, kalau kamu mau ketemu Pak Irwan sedang ada di New York, kamu ada di Jakarta, maka kamu harus menempuh perjalanan 21 jam naik pesawat. Itu sudah rumus. Kamu gak bisa tiba-tiba teleport, langsung muncul, halo Pak Irwan. Nah, nggak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena kamu masih ada badan. Badanmu harus tunduk pada hukum materi. Tapi kalau soul kamu bertemu bisa? Bisa. Betul. Ya, tapi kalau kamu mau bawa badan, mau ketemu saya, supaya saya bisa pegang badan kamu, lalu kemudian kamu pakai teleport, ya nggak mungkin bisa. Itu melanggar hukum materi. Itu sepanjang yang kita tahu loh ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada penemuan baru, ada Einstein baru melanggar, mau bisa melawan ini, ya we never know. Tapi sampai saat ini, sepanjang apa yang kita ketahui, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dunia luar ada hukumnya, dunia dalam ada hukumnya. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Oke, balik lagi ya. Balik lagi, saya balikan ke atas. Hukum polaritas, diingat-ingat biar diulang-ulang biar ingat. Ya. Supaya segala sesuatu itu ada, maka harus ada sisi positif, harus ada sisi negatif. Kalau semuanya positif, berarti tidak ada. Sama juga kalau semuanya negatif, berarti tidak ada. Ada yang salah dengan itu. Karena nggak mungkin. Ini adalah sebuah law. Sebuah hukum yang tidak terbantahkan. Dan namanya law, ya kalau sudah jadi law, kamu mau percaya, nggak ada urusan. Oke? Kamu mau percaya boleh, nggak percaya boleh, nggak ada pasukan pembela law, nggak ada. Paham maksud saya? Ya, kamu mau percaya nggak percaya, buktikan sendiri, experience by yourself. Nobody forcing a dogma. Nggak ada satupun yang
sebarkan dogma supaya kamu percaya pada ini. Kamu nggak usah percaya, buktikan sendiri, experience by yourself. Ada apa enggak? Masuk akal apa enggak? Oke? Bisa dibuktikan secara langsung, ya, bisa dilihat, dirasakan secara langsung. Balik lagi sekarang. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa namanya impian, kalau kamunya positif terus, yes, itu bisa muncul dalam kamu punya pikiran, tapi sulit terjadi di dalam dunia materi. Kenapa? Karena supaya impian kamu bisa terjadi, maka harus ada sisi negatifnya. Oke? Nah, saya kasih contoh lagi sekarang. Nah, kalau misalkan kita melihat contoh misalkan pahlawan, saya tidak nyebut pahlawan Indonesia, nanti saya dihujat, ya, bahaya ini kelas umum, ya. Kita sebut pahlawan di luar negeri aja, Columbus. Waktu pertama kali saya datang ke sini, di awal-awal saya datang ke Amerika, masih ada namanya Columbus Day. Ya, artinya Columbus, Christopher Columbus ya. Columbus ini dianggap sebagai pahlawan karena Columbus dianggap orang yang menemukan Amerika. Oke, jadi pahlawan. Yes. Sehingga dibuatlah hari namanya Columbus Day. Kalau nggak ada Columbus, Amerika nggak jadi seperti sekarang. Tapi dengan adanya sejarah, kemudian dimulai dicari bukti-bukti sejarah, ternyata yang namanya Columbus ini super duper bajingan pol, wes. Ya, bagi siapa? Bagi Native American. Columbus ini tidak membawa nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini didengung-dengungkan oleh orang Eropa. Enggak. Ya, Columbus ini bajingannya orang. Kalau Anda lihat sejarahnya, Columbus ini terdampar di Amerika, kapalnya salah. Dia tuh mau mencari India, bukan mencari Indian, dia cari India, ya. Lalu kemudian dia keseret, kapalnya salah baca peta, dia keseret ke benua Amerika. Dia terseret pada saat itu kapalnya udah kena salju gak karu-karuan, ya, banyak yang mati, sampai mendarat dia dibantu oleh orang Native American. Ya, kita sebut Native American. Kalau sebut dengan Indian nanti dikira orang India, bukan. Tapi kita sebut saja sebagai orang Native American, orang penduduk asli Amerika. Jadi benua Amerika itu sudah ada duluan sebelum Columbus datang. Jadi bagaimana kamu mengatakan Columbus menemukan Amerika? Ya sebagai orang Eropa. Tapi Amerika itu sudah ada penghuninya. Bukan terus ujuk-ujuk Columbus datang gitu. Enggak. Dan tahu nggak apa yang dilakukan oleh Native American ini? Dia membantu kapalnya Columbus dengan anak buahnya. Karena pada saat itu dingin banget. Ya jadi dikasih tahu, dikasih makan, dikasih rumah. Ya karena kan kasihan ya mungkin kemanusiaan. Ya Columbus sudah lama di laut terombang-ambing, anak kapalnya udah pada mati, ya tersisa cuma sedikit dan kondisi nggak makan, kedinginan, dibantulah oleh Native American ini. Ceritanya begitu. Tapi kemudian dia lihat Columbus, kok tanahnya gede. Pada saat itu Eropa sedang mencari tanah-tanah yang kosong, termasuk juga negara kita kan dijajah. Lalu kemudian muncullah ide, wow, kalau ini jadi punya gua, wah, ini ratu pasti senang ini. Ini raja pasti senang ini. Ya karena perjalanan kan perlu uang. Yang bandarin kan kerajaan pada saat itu ya. Yang sekarang kalau nemu land segini besar, wah. Maka apa yang dilakukan? Dibuatlah perjanjian-perjanjian. Istilahnya dia udah ditampung di rumahnya Native American. Sekarang dia mau rampok rumahnya. Dia mau ngerampok, membunuh orang yang menolong dia. Bayangkan coba. Ya, sehingga terjadilah perang dan segala macam karena kalah teknologi dan segala macam. Akhirnya singkat cerita jadilah Amerika dikuasain oleh orang-orang Eropa yang sekarang jadi seperti sekarang. Ya, sehingga bagi orang Eropa Columbus pahlawan, bagi orang Native American Columbus adalah bajingan, pol. Maka kemudian digantilah hari Columbus Day ini karena diprotes terus tiap hari Columbus Day diprotes. Sekarang sudah kita tidak lagi merayakan hari Columbus Day. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, Columbus itu nyata apa nggak nyata? Nyata, karena ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul? Ya. Jadi kalau kamu mengkultuskan Columbus, maka kamu cuma melihat sisi positifnya terus, betul? Nggak ada sisi negatifnya. Itu namanya mengkultuskan, mendewa-dewakan Columbus. Ya, maka kamu cuma lihat sisi positifnya aja. Suatu saat kamu lihat sisi negatifnya, wah kecewa berat, stres. Ya, demikian juga kalau kamu jadi haternya Columbus, kamu cuma lihat sisi negatifnya aja. Dua-duanya ini tidak nyata. Karena itu belajar spiritual itu, kamu harus memeluk keduanya, betul? Ya, ini loh. Spiritual itu ngomong acceptance. Apa sih mau di acceptance? Penerimaan bahwa segala sesuatu itu bisa ada, harus satu paket yang tidak terpisahkan antara positif dan negatif.
Jadi kalau kamu ngefans dengan Columbus, peluk keduanya. Fans yang netral, fans yang sehat, fans yang waras, itu menerima keduanya. Positif dan negatif. Itu menandakan, yes betul. Berarti Columbus adalah manusia. Oke. Banyak orang yang salah berpikir seperti ini karena terjebak dengan pikiran. Ya, bagi pikiran maunya positif terus, maunya negatif terus. Kalau kamu benci dengan orang, negatif terus. Seolah-olah nggak ada positifnya. Kalau kamu suka sama orang, positif terus, seolah-olah nggak ada negatifnya. Nah, itulah sumber dari penderitaan. Kenapa? Karena model begituan nggak ada. Balik lagi ke ada impian lagi. Kalau kamu sekarang punya impian, indah banget, ideal banget. Maka apa yang terjadi? Ya nggak mungkin ada. Ayo, siapa di sini yang nggak punya pasangan? Kepengen punya pasangan, ya. Wah, karena saya laki-laki ya, maka saya pengen punya pasangan yang ideal. Saya punya wanita yang ideal. Wah, keren banget ya. Pokoknya ideal sekali. Bagaimana? Wanita ini udah lemah lembut, nggak pernah marah, nggak pernah ngomel, nggak pernah komplain, nggak pernah minta ini itu. Rambutnya panjang, bajunya rapi, selalu tersenyum, apapun keadaannya, suaminya disambut dengan baik. Aduh, ideal banget. Bla 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 bla. Ada negatifnya nggak? Simple aja. Ada negatifnya nggak? Nggak ada. Isinya begini semua, betul? Nggak ada negatifnya. Apa saya bisa menemukan wanita yang ideal? Semakin ideal saya, semakin saya nggak menemukan jodoh. Apapun yang disebut dengan ideal, pasti ini ekstrim, betul? Ekstrim, ya namanya kita ngomong wanita ideal, ekstrim positif. Nggak ada negatifnya. Nah, kamu kawin sama manusia atau kamu kawin sama robot? Kalau kamu kawin sama robot, yes betul. Karena itu orang Jepang sekarang pada menikah dengan robot. Ya, karena wanita yang hidup, wanita yang berupa manusia, nggak bisa memenuhi ini. Kamu mau menikah sampai berapa kali pun, ya katakanlah Pak, saya bisa menemukan istri kok bisa, yes. Terus habis itu, wah ternyata istrinya nggak ideal ya. Waktu pacaran kelihatan ideal, loh, habis menikah lah kok begini. Kamu mau nikah sampai berapa kali pun, percaya deh, kamu tidak akan pernah bisa menemukan sosok wanita atau pasangan yang ideal. Kenapa? Karena ada hukum polaritas. Itu loh makna dari polaritas. Bisa dipahami nggak? Ini loh gunanya kita belajar spiritual. Kenapa kamu belajar spiritual? Ya supaya kamu menyadarin bahwa segala sesuatu itu supaya ada, harus ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi kalau saya menikah, istri saya yang punya positif, istri saya punya negatif. Ya iya, itu namanya saya menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat atau bukan dengan iblis. No. Kalau iblis ya nggak berwujud manusia, betul? Nggak mungkin iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yang namanya manusia ya harus tunduk pada hukum materi. Paham? Sama juga, saya mau cari guru yang ideal. Wes, yang guru yang ideal. Ideal banget ya, pokoknya positif terus. Ya kamu aja salah ekspektasi. Nggak mungkin ada namanya guru yang ideal terus, yang bagus terus, yang baik terus, yang nggak pernah marah, yang selalu humble, yang nggak pernah ngomong ngawur-ngawur. Nggak mungkin. Nggak bakal ada. Kenapa? Karena supaya ini bisa ada, harus ada positif dan negatif. Justru kalau guru selalu positif, wah itu malah tanda tanya. Kamu manusia atau bukan? Ya, betul? Karena itu kita sebagai manusia pun juga sama. Sebagai diri sendiri pun juga sama. Supaya kita ini bisa hidup bahagia, selaraslah dengan alam. Itu maksudnya ngomong kita harus selaras dengan alam. Artinya apa? Selaras dengan alam. Artinya bahwa kita bisa menerima, yes diri kita ada positifnya, diri kita ada negatifnya. Mulai dari diri sendiri dulu. Tidak mungkin dirimu ini positif terus. Tidak mungkin dirimu negatif terus. Menuntut diri untuk selalu positif itu juga gila. Sama gilanya dengan kamu menuntut orang lain untuk selalu positif. Termasuk juga gurumu, termasuk juga nabimu, termasuk juga Tuhanmu. Maybe, I don't know. Oops, mulai nyerempet-nyerempet bahaya. Ya, sehingga kita ini punya satu kesadaran. Ya, kemarin saya nonton materinya kontennya namanya apa? Pinter Politik ya, Anda boleh cek. Dia bahas tentang Soekarno, dia mengatakan seandainya Soekarno tidak runtuh karena PKI, apa yang terjadi dengan Indonesia? Maka muncullah, wih Soekarno ternyata terlalu begini. Lalu kemudian kalau kamu fansnya Soekarno marah nggak? Ya kalau tergantung ya, kalau kamu jualan Soekarno,
ya pasti kamu marah. Kenapa? Karena kamu ingin ini positif terus, betul nggak? Ya nggak mungkin lah, Soekarno ya pasti ada sisi negatifnya. Kamu bilang Soeharto bajingan, ya nggak bisa. Kamu nggak bisa bilang Soeharto bajingan absolut. Nggak bisa. Kamu nggak bisa juga bilang Soekarno superhero absolut. Nggak bisa. Ya karena apa? Kalau Soekarno positif terus, itu namanya Soekarno tidak pernah ada. Itu namanya hasil khayalan manusia. Ya, contoh misalkan Cinderella ada nggak? Ya nggak ada. Cinderella happily ever after itu nggak pernah ada. Ya, perkawinan yang positif terus kamu cari ya. Kamu mau cari di kolom dunia manapun ya nggak ada perkawinan positif terus, nggak ada. Nggak ada. Ya itu cara kita belajar polaritas tuh, itu poinnya. Bukan kamu pro yang positif, maunya positif, menolak yang negatif. Apapun yang kamu tolak akan menjadi penderitaanmu. Betul? Berpikir positif, Pak. Pokoknya kita berpikir positif terus. Orang kalau sudah tercerahkan itu akan berpikir positif terus. So, posisi ngomong. Orang tercerahkan itu artinya dia sudah bisa menerima ini semua sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apakah hidup minta nasib baik terus? Saya nggak mau nasib buruk, Pak. Nasib baik. Nggak akan bisa. Oke? Paham? Sudah dapat sesuatu? Saya tutup ya terakhir ya. Karena ini kelas premium. Jadi saya harus tutup dengan satu hal yang juga sangat fantastis. Adalah seperti ini. Oke, sekarang kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini ada positif dan ada negatif. Ya, ini adalah satu hal yang ideal. Betul? Supaya ini bisa ada, maka semuanya harus ada positif dan negatif. Tapi, untuk menjadi ideal sulit, Pak. Kadang-kadang kan kita mesti pro, namanya kita pakai pikiran. Betul? Kalau no mind, yes betul, semuanya sudah baik adanya, it's okay. Tapi kan kita menjadi no mind kan cuma 10% dalam hidup kita. Sisanya kita hidup pakai mind, betul? Kan nggak mungkin kita ngomong mau pakai no mind terus, kan nggak mungkin. Kita hidup dikasih pikiran. Pikiran inilah tools yang kita pakai untuk bisa di dalam dunia materi. Dan kelas ini adalah kelas yang harus membumi. Bukan kelas yang bikin kamu jadi melayang-layang nggak jelas. No, kita harus kelas membumi. Yes, ini faktanya. Ini idealnya, kamu harus pakai mind 90%, pakai no mind 10%. Saya nggak pernah bilang, kamu pakai no mind aja 90%. Wah, itu gila, men. No, kamu pakai mind. Karena itu mind mesti memilih. Mind punya ego, nggak apa-apa. Boleh, ya. Boleh nggak Pak saya memilih lebih ke arah positif? Boleh nggak? Boleh jawabannya. Tapi ada persyaratan. Ada persyaratan dan kamu harus ingat selalu. Boleh kamu pro ke positif? Boleh. Tapi jangan pernah kamu punya keinginan untuk melenyapkan yang negatif. Renungkan omongan saya. Kalau kamu bisa memahami ini, kamu berarti tunduk pada hukum polaritas, maka hidupmu akan selaras dengan alam, biarpun kamu menggunakan pikiran, biarpun kamu tetap bisa pro pada satu hal yang positif. Kalau kamu bisa memahami omongan saya ini, maka ketika satu hal yang negatif datang dalam hidupmu, yes, welcome. Itu adalah part dari hidup saya. Ingat selalu ya kalimat ini. Boleh kita pilih yang positif? Boleh. Boleh kita pro yang positif? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Jangan pernah berpikir untuk melenyapkan yang negatif secara total. Ingat-ingat pesan saya seperti itu. Maka hidup akan jadi baik-baik saja. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Terakhir, kalau teman-teman yang ingin ikut kelas Kreatif Transform nanti di bulan Juli, mau ikut meeting hari Zoom, ya meeting Zoom-nya di hari Minggu, silakan kirim email di kelas.irwanhiro.com ya, @gmail.com, sorry. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Teman-teman mau ikut kelas premium, suka materi seperti ini, juga ada di link deskripsi. Silakan Anda ikut lewat YouTube. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. I love you all. Bye.